Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar kalian hari ini? Saya harap kalian semua sehat ya, dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan. Sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang mobilitas sosial. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang pengertian mobilitas sosial dan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Sekarang kita akan belajar tentang faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial, cara dan saluran mobilitas sosial, dan dampak mobilitas sosial. Yuk simak videonya sampai akhir. Faktor-faktor pendorong mobilitas sosial. Yang pertama, faktor individu. Faktor individu adalah faktor yang berasal dari diri setiap individu, meliputi perbedaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang mampu menjadi tolak ukur pendorong mobilitas sosial. Misalnya, seorang pelajar yang tidak pernah mendapatkan peringkat 10 besar, pada suatu ketika ia ingin mendapatkan peringkat 10 besar. Sehingga dia belajar lebih giat lagi dan selalu memperhatikan apa yang gurunya jelaskan. Saat tiba waktu ujian, dia merasa lebih mudah mengerjakan ujiannya, dan saat pembagian nilai raport, dia akan mendapatkan hasil raport yang memuaskan sesuai dengan keinginannya. Ini adalah faktor dari individu, faktor dari seorang siswa yang ingin melakukan mobilitas sosial, dari yang tidak pernah mendapatkan peringkat 10 besar akhirnya masuk ke peringkat 10 besar. Yang kedua ada faktor ekonomi. Dorongan untuk memperbaiki keadaan ekonomi menjadi salah satu pendorong mobilitas sosial, sehingga mendorong terjadinya mobilitas sosial vertikal naik. Yang ketiga ada faktor pendidikan. Pendidikan dapat mempengaruhi mobilitas sosial vertikal naik. Lembaga pendidikan berfungsi membekali individu untuk memasuki lapangan pekerjaan. Yang keempat ada faktor politik. Kondisi politik dalam masyarakat stabil dapat memberikan kesempatan luas kepada anggota masyarakat untuk melakukan mobilitas sosial. Misalnya, seseorang yang berada dalam negara yang aman akan merasa mudah untuk melakukan mobilitas sosial. Berbeda dengan halnya warga masyarakat yang berada di negara yang sedang berkonflik, maka mobilitas sosialnya akan berpengaruh, yaitu dia akan terhambat. Kenapa? Karena warga masyarakat itu sendiri merasa dirinya tidak aman atau sedang berada dalam ancaman, sehingga mobilitasnya tidak berjalan dengan baik. Yang kelima ada faktor penduduk. Pertumbuhan penduduk terkadang tidak diimbangi penyediaan kebutuhan dan lahan pemukiman yang layak, sehingga menjadi beban masyarakat. Akibatnya, tingkat kesejahteraan bisa jadi berkurang. Hal ini dapat mendorong mobilitas horizontal dan mobilitas sosial geografi. Contohnya, misalnya ketika seseorang berada di dalam lingkungan pemukiman kumuh yang kurang air bersih, terus juga jalannya agak sempit, sering banjir, akhirnya orang tersebut ingin pindah dari satu tempat tadi yang lingkungan kumuh menjadi tempat yang lebih baik lagi, yaitu yang mudah mendapatkan air bersih, jarang terkena banjir, dan lain sebagainya. Nah, ini yang disebut dengan perubahan mobilitas sosial horizontal ataupun geografis dari faktor penduduk. Berikutnya adalah faktor-faktor penghambat mobilitas sosial. Yang pertama ada kemiskinan. Kemiskinan membatasi mobilitas sosial untuk mencapai prestise atau kedudukan tertentu karena terbatasnya pendapatan ekonomi pada orang-orang miskin. Misalnya, si A memutuskan tidak melanjutkan sekolah karena kedua orang tuanya tidak mampu membiayai sekolahnya. Situasi seperti ini membuat A sulit melakukan mobilitas vertikal naik. Yang kedua ada diskriminasi. Pembedaan perlakuan karena alasan perbedaan ras, kelas, gender, agama yang dapat menghalangi mobilitas sosial. Nah, ini ada contoh diskriminasi sosial. Contoh yang pertama, diskriminasi ras dan agama. Diskriminasi ras akibat sistem apartheid yang pernah terjadi di Afrika Selatan. Kedua, ada diskriminasi agama, yaitu
kasus yang terjadi kepada kaum muslim di Rohingya. Kemudian ada diskriminasi kelas. Pada masa penjajahan Belanda, anak-anak pribumi dari kalangan rakyat biasa tidak dapat bersekolah di sekolah formal yang didirikan Belanda. Artinya kalangan ningrat yang hanya bisa bersekolah di sekolah-sekolah Belanda. Cara dan saluran mobilitas sosial. Yang pertama ada cara mobilitas sosial. Dalam mobilitas sosial vertikal naik khususnya dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama, perubahan standar hidup. Yang kedua, perubahan tempat tinggal. Yang ketiga, perubahan tingkah laku. Yang keempat, pernikahan. Yang kelima, bergabung dengan organisasi tertentu. Kemudian ada saluran mobilitas sosial. Saluran mobilitas sosial ada yang pertama, pendidikan. Misalnya, seorang anak dari keluarga kurang mampu berhasil menyelesaikan sekolah hingga ke jenjang perguruan tinggi dengan nilai yang baik. Setelah lulus, ia mendapat pekerjaan dengan posisi yang baik dan sesuai dengan keahliannya sehingga dapat membantu perekonomian keluarganya. Yang kedua ada organisasi politik. Seorang anggota partai politik mempunyai peluang mendapatkan kedudukan dalam partainya atau dalam lembaga pemerintah sebagai perwakilan partai tersebut. Yang ketiga ada organisasi ekonomi. Seorang dapat meningkatkan status sosial bila berhasil menjadi pengusaha yang sukses atau memiliki jabatan di organisasi ekonomi pemerintahan, misalnya ya. Yang keempat ada organisasi profesi seperti ikatan guru dan dokter. Dan yang kelima ada angkatan bersenjata atau militer. Dampak mobilitas sosial yang pertama ada dampak positif dan yang kedua ada dampak negatif. Kita akan bahas dampak dari mobilitas sosial. Yang pertama adalah dampak positif mobilitas sosial. Yang pertama, mendorong seseorang untuk lebih maju. Terbukanya kesempatan untuk pindah dari strata satu ke strata yang lain menimbulkan motivasi yang tinggi pada diri seseorang untuk maju di berbagai bidang. Yang kedua, mempercepat tingkat perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi di masyarakat, baik yang berkaitan dengan norma, nilai sosial, dan berbagai aspek pada kehidupan manusia. Dengan mobilitas sosial, masyarakat selalu dinamis bergerak menuju pencapaian tujuan yang diinginkan. Dan yang ketiga adalah meningkatkan integrasi sosial. Integrasi sosial dimaknai sebagai proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat, sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Contohnya, dia akan menyesuaikan diri dengan gaya hidup, nilai-nilai dan norma-norma yang dianut oleh kelompok orang dengan status sosial yang baru, sehingga tercipta integrasi sosial. Kemudian kita akan belajar dampak mobilitas sosial, yaitu dampak negatif dari mobilitas sosial. Yang pertama, terjadinya konflik. Nah, konflik ini ada berbagai macam atau berbagai jenis. Ada konflik antar kelas, yaitu apabila terjadi perbedaan kepentingan antara kelas sosial, maka bisa memicu terjadinya konflik antar kelas. Contohnya, konflik antara majikan dan buruh dalam satu perusahaan. Kemudian ada konflik antar kelompok sosial. Konflik yang menyangkut antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya karena berbenturan nilai dan kepentingan. Contohnya, demonstrasi mahasiswa yang menuntut kepada anggota dewan untuk menurunkan harga BBM. Dan jenis konflik yang terakhir adalah konflik antar generasi. Konflik yang terjadi karena adanya benturan nilai dan kepentingan antara generasi yang satu dengan generasi yang lain dalam mempertahankan nilai-nilai lain dengan nilai-nilai baru yang ingin mengadakan perubahan. Yang kedua adalah gangguan psikologi.
Misalnya, menimbulkan ketakutan dan kegelisahan kepada seseorang yang mengalami mobilitas menurun. Ya, dia pasti akan mengalami depresi. Kemudian adanya gangguan psikologi bila seseorang turun dari jabatannya. Terus mengalami frustasi atau putus asa dan malu bagi orang-orang yang ingin naik ke lapisan atas tetapi tidak dapat mencapainya. Terima kasih, demikian video tentang mobilitas sosial. Semoga kita semua dapat memahaminya. Apabila ada yang belum paham bisa komen di kolom komentar dan mengulang videonya kembali. Jangan lupa like dan subscribe. Dan jika video ini dirasa bermanfaat, jangan lupa di-share kepada teman-teman kalian. See you next video. Wassalamualaikum.